Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan sore ini kita mengadakan arisan di musola kita, dan untuk itu biar berkah acara kita ini, marilah sama-sama kita membuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk agenda kita pada sore hari ini, sebelum kita ke acara kita nanti, beberapa info tentang arisan kita. Untuk awalnya kita mulai dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Mukhlisin. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dan berberkalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah majelis taklim Mushola Hijrah dan sekitarnya yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala fungsikan. Kalau orang itu Allah Subhanahu wa taala fungsikan, menandakan Allah menginginkan yang bersangkutan untuk menjadi tambah baik. Maknanya hidup bukan hanya sekedar hidup. Menjadi tanda-tanya bagi kita adalah Allah memfungsikan kita atau tidak yang paling terpenting. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Mayuridillahu bihi khairan istamal." Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Maka jangan sampai kita hidup di atas bumi yang Allah bentangkan, berteduh di bawah langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, lalu kemudian Allah menjauhkan kita. Lalu para sahabat bertanya, "Qalu kaifa sta'mal?" Rasul, bagaimana tanda Allah Subhanahu wa taala memfungsikan seorang hamba? Allah tidak menonjolkannya. Kata baginda Rasul, ayyuwaffiqahu bi amalin shalih qabla mautih. Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Maka ketika kita bisa melakukan amal baik, bukan karena hebat kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan. Maka kalau sore hari ini kita bisa melangkahkan kaki sampai di musola, sampai di rumah Allah, itu bukan karena hebat kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan dengan menggerakkan hati kita, sehingga dengan itu kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersilaturahim, menambah pengetahuan. Semoga langkah kaki kita sore hari ini yang telah menjadi wasilah Allah mudahkan perjalanan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Anas bin Malik, satu di antara sahabat yang iman kepada Rasulullah, dan dia masih kecil ketika ayahnya meninggal. Ibunya Ummu Sulaim menitipkan Sayyidina Anas untuk kemudian mempersamai Rasulullah di rumah dia, artinya membantu Rasulullah. Lalu ketika itu
Sayyidina Anas menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, isfa'ni yawmal qiyamah. Rasul, di hari kiamat nanti tolong berikan syafaatmu kepadaku. Orang yang hidup satu masa dengan Rasul, dia beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masih meminta agar Rasulullah nanti memberikan syafaat. Padahal orang yang hidup satu masa dengan Rasul, dia beriman, itu Rasulullah sebut sebagai generasi terbaik. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Dan ada di antara itu adalah Sayyidina Anas. Tapi Sayyidina Anas masih mengatakan, Rasul, nanti berikanlah aku syafaat. Kalau Sayyidina Anas saja masih meminta, lalu bagaimana dengan kita? Tak mungkin kita tidak meminta. Lalu menariknya, apa yang Rasulullah jawab? Inni fa'ilun insyaallah. Kata Rasul, aku akan lakukan itu untuk wahai Anas, insyaallah. Jadi yang luar biasa, Rasul menutup di belakang pembicaraannya dengan kalimat insyaallah. Meskipun Rasulullah tahu bahwa satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau bisa memberikan syafaat, tapi Rasulullah masih menutup dengan kalimat insyaallah. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, lusa dan seterusnya, maka biasakanlah menutup dengan kalimat insyaallah. Tapi insya Allah jangan hanya sekedar menjadi pemanis pembicaraan. Sekarang orang banyak, Bapak, Ibu, besok kita jumpa, insya Allah. Tapi sebetulnya dia tidak ingin jumpa, cuma supaya orang percaya sedikit, menjadi pemanis kata, dia libatkan Allah dengan kalimat insya Allah. Padahal kalimat itu bukan untuk pemanis kata, tapi ingin kita melibatkan Allah, karena kita tahu tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Sayyidina Anas bin Malik tidak merasa cukup, sehingga melanjutkan pertanyaannya. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik kepada baginda Rasul? Aina aklubuka ya Rasulullah. Di hari kiamat nanti di mana aku bisa berjumpa dengan wahai Rasul? Di hari kiamat orang semuanya Allah kumpulkan jadi satu di satu tempat disebut dengan padang mahsyar. Di mana aku bisa berjumpa dengannya? Sedangkan kita satu kompleks saja, ibu-ibu ini mohon maaf, payah nak jumpa, apalagi kemudian semua orang dikumpulkan jadi satu. Ibu-ibu kalau pas arisan kan bisa jumpa banyak ibu. Pas undangan, kalau yang punya pesta orang kompleks kita, kalau enggak juga payah mau jumpa. Maka kata Sayyidina Anas, di mana aku bisa berjumpa dengan wahai Rasul? Lalu kata Rasulullah, fadlubuni minta sirat, carilah aku saat nanti engkau akan meniti siratul mustaqim. Karena perjalanan akhirat kita terakhir sebelum sampai ke dalam surga adalah meniti sirat. Fayatuna Muhammadan dalam dokumentasi Imam Muslim, maka ketika akan meniti sirat mereka akan mendatangi Nabi Muhammad, fayuzan lahu, lalu kemudian mereka diberi izin oleh Rasul untuk meniti siratul mustaqim, dan mereka yang diberi izin diberi syafaat oleh Rasulullah selamat. Kalau selamat, berakhirlah perjalanan akhiratnya sehingga akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita telah berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Kata Allah, kami jadikan malam, kami jadikan siang sebagai dua akan tanda kekuasaan. Tanda kekuasaan Allah sangatlah banyak kalau kita mau menghitung semua. Tapi di antara sekian yang banyak, adanya malam, adanya siang yang silih berganti. Ibu-ibu, pernah tidak kita jumpa dengan waktu di mana matahari lambat terbit? Pernah ibu-ibu? Pernah tidak kita jumpa dengan masa di mana matahari lambat terbenam? Maka matahari itu tidak akan pernah ingkar janji kapan dia harus terbit dan kemudian kapan dia harus terbenam. Maka dengan matahari itulah ada yang namanya malam, lalu kemudian ada dengan yang namanya siang. Ketika dia terbit maka menjadi siang, ketika dia terbenam maka kemudian menjadi malam. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mengatakan tentang ayat ini, kata beliau bahwa Allah memberikan cahaya untuk matahari itu 70 kali lipat. Begitu juga Allah berikan kepada bulan. Kalau kemudian 70 kali lipat, ibu-ibu, tentu sebetulnya terangnya matahari dengan terangnya bulan
terangnya matahari dengan terangnya bulan, ternyata 69 untuk bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga kepada matahari. Jadi bulan itu tinggal 1, lalu kemudian matahari 70 ditambah 69. Itulah yang kemudian kita menikmati terangnya siang. Dan keteraturan siang malam itu bukan terjadi secara kebetulan seperti teorinya orang-orang filsafat, tapi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Maka tak pernah kemudian mereka berbenturan hadir dan kemudian pergi. Tidak pernah berbenturan, pasti sesuai putarannya. Bapak Ibu, sehebat-hebat manusia mengatur lalu lintas, kadang masih terjadi kecelakaan. Belum lama ini di Surabaya, Ibu-ibu, kereta api cepat itu kan terjadi juga. Itu menunjukkan bahwa kalau yang mengatur manusia itu kadang sempat ada masalah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, maka tak ada sifat yang pantas dari sifat Tuhan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malam, jadikan siang sebagai buatan dan kekuasaan Allah, Allah lanjutkan dengan kalimat famahawna ayatan lail. Allah hapus tanda malam, wa ja'alna ayatan nahari mubsir. Allah ganti dengan siang terang benderang. Kalau 24 jam saja ibu-ibu suruh memilih, kira-kira pilih malam saja atau siang saja? 24 jam. Kalau seandainya suruh memilih, pilih siang saja atau malam saja? Nah, makanya Allah bagi 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau malam saja bisa stres kita ibu-ibu. Kalau seandainya siang saja bisa gila kita. Makanya Allah berikan untuk kita siang, Allah berikan kita untuk malam. Sehebat-hebatnya kita tidur siang, tidak akan senyenyak tidur malam. Ibu-ibu paling kuat tidur siang itu berapa jam? Paling kuat lah tidur siang. Paling 1-2 jam itu sudah lelahnya luar biasa. Kalau malam bisa berjam-jam. Nah itu ya. Makanya malam itu untuk istirahat, siang itu untuk menjaga kemudian beraktivitas. Makanya dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan kalimat litabtamu fadlan mir rabbikum. Allah jadikan malam, Allah ganti dengan siang. Kenapa Allah ganti dengan siang? Oh, ternyata Allah mengajarkan agar kita mencari karunia Allah. Kalau kita mencari karunia Allah, berarti sejak awal Allah memberikan perputaran waktu itu tidak mengajarkan kepada kita untuk berpangkutan, tidak mengajarkan kepada kita untuk meminta-minta, tapi mengajarkan kepada kita untuk mencari karunia. Maka orang yang mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang memahami kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan malam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan siang. Lalu kemudian ibu-ibu, lalu mencari karunia Allah ini ternyata bukan hanya sekedar mencari. Di dalam agama juga diberikan rambu-rambu, sehingga apa yang kita cari itu dua yang nanti Allah akan tanya. Min aina tasabahu, dari mana kita dapat, wa fi ma anfaqahu, untuk apa kita gunakan. Kalau caranya baik digunakan untuk yang tidak baik, pertanggungjawaban kita berat. Begitu juga kalau seandainya caranya tidak baik digunakan untuk yang juga pertanggungjawabannya berat. Maka yang selamat di pertanggungjawaban Allah, cara yang baik untuk juga sesuatu yang baik, selamat kita. Dan kemudian harta kita itu Allah akan audit. Ibu-ibu mohon maaf, komplek kita siapa yang katanya pernah diaudit? Kecuali ada yang nyalon wali kota mungkin akan diaudit kan. Selagi tak ada yang akan nyalon wali kota, maka harta yang kita punya tak ada yang mengaudit. Tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada harta kita itu yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala audit. Yang ibu-ibu sorot di antara lempitan baju, aman dari audit suami atau aman dari audit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban. Maka ternyata satu di antara yang Rasulullah SAW sebutkan, innallaha yuhibbur rajulal muhtarif. Di antara orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai siapa? Orang yang mau bekerja. Jadi orang yang bekerja itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, tapi dia tidak menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, lupa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya itu harus berjalan seiring, sehingga kerja tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang taat. Ibu-ibu, pada diri kita yang tak pernah tua itu cuma dua, sisanya pasti akan menua.
Contoh menuanya rambut dengan memutih. Nah, ibu-ibu sudah tua atau masih muda? Nantilah balik ke rumah tengok kaca masing-masing. Kira-kira sudah memutih atau masih hitam? Kalau sudah memutih, tanda bahwa kita sudah mulai menua dengan rambut kita. Lalu kemudian yang kedua, yang selanjutnya, mata kita itu juga semakin menua. Apa tanda mata kita menua? Tengok tak jelas lagi. Maka ibu-ibu kalau baca Quran pakai kacamata besar, itu tanda tua. Kenapa? Karena mata itu pasti akan menua. Bukan hanya mata, bukan hanya rambut, telinga juga akan semakin menua. Apa tanda menuanya telinga? Itu tanda menua. Jadi kalau komunikasi semakin menua, itu tanda bahwa telinga kita sudah mulai menua. Gigi juga sudah mulai menua dengan semakin bertambahnya gigi satu persatu. Kaki juga sudah mulai menua, sudah mulai agak berat jalan. Ada kolesterolnya, ada asam uratnya, ada apa lagi? Pokoknya dan kawan-kawannya ini. Itu tanda kita menua. Tapi ternyata dalam diri kita itu yang tak pernah menua itu dua. Yang disebutkan oleh Rasul, satu di antara dua. Yang pertama dari dua itu al-hirsu. Mohon maaf, taman itu tak pernah menua dari kita. Siapapun kita. Contoh beginilah ibu-ibu, kalau ada orang datang ke mobil kita bawa beras 10 kilo, minyak 2 liter, gula 1 kilo, uang 500.000, ibu-ibu mau? Nah, itu tanda bahwa taman kita tak pernah menua. Di rumah ada minyak 4 liter, padahal dikasih 2 liter masih mau kan? Di rumah ada beras 10 kilo umpamanya, dikasih 10 kilo umpamanya. Ternyata taman itu tak pernah menua. Mohon maaf, ibu-ibu kepikiran mau beli baju baru tak menjelang lebaran? Di rumah masih banyak baju? Itu bahwa taman itu tak pernah menua. Taman itu tak pernah menua. Bapak Ustaz itu apa? Baju saya lama masih cantik. Pas kalau ibu-ibu pergi ke toko mas, kepikiran mau ganti mas? Itu dia bahwa kita ternyata yang tak pernah menua yang kita satu kali itu suka siapapun. Maka saya kadang berpikiran ketika ada orang bagi-bagi, nengok secara usia nampaknya sudah sepuh, tapi bawahnya banyak. Oh, ternyata ada sesuatu yang tak pernah menua dari kita. Yang satu disebut dengan al-hirsu. Kamu itu tak pernah. Kemudian yang kedua, yang tak tua dari kita itu disebut dengan al-amal. Amal itu angan-angan. Angan-angan itu tak pernah menua. Ini mohon maaf, yang punya rumah satu kira-kira terlintas tidak? Kalau seandainya punya rumah dua, terlintas bu? Oh, yang masih punya gelang satu terlintas nggak punya dua? Iya. Angan-angan itu ternyata tak pernah tua. Kepada siapapun tak pernah tua. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laulah khamsu khisalin lasara nasu kulluhum shalih. Kalau bukan karena 5 sifat buruk, semua orang ini pasti jadi shalih, jadi shalihah. Jadi yang menghalangi orang jadi shalih, jadi shalihah, satu di antaranya adalah sifat. Maka sampai kapanpun orang tamat itu tak akan pernah solid, karena yang mengantarkan dia jadi solid saat dia melepaskan sifat tamatnya, saat dia membatasi angan-angan. Kalau kita tak batasi, angan-angan itu tak akan pernah berujung. Kalau seandainya kita sudah bisa terbang ke langit ke satu, maka angan-angan kita untuk terbang ke langit kedua. Nah, itulah angan-angan orang, maka tak pernah membuat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita siang untuk mencari karunia Allah, ternyata ada lampu-lampunya supaya kita tidak menghabiskan waktu kita hanya mencari karunia Allah, lalu kemudian kita lupa waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kenapa Allah ciptakan malam siang silih berganti? Yang kedua, wanita alamu ada sini, supaya kita tahu bilangan tahun. Tahun berapa ibu-ibu sekarang? 2024. Kalau tak ada siang dan malam, kira-kira tahu tak sore hari ini kita berada pada sore hari Ahad atau hari Minggu? Kita tidak akan tahu. Kenapa kita tahu sekarang ini hari Ahad? Karena Allah ganti malam menjadi siang, sehingga tahu ketika siang ternyata sebentar lagi juga akan berganti dengan malam. Ketika berganti dengan malam, maka hitungan hari sudah berbeda dalam hitungan Hijriah. Maka nanti masuk waktu maghrib itu hitungannya sudah Senin, meskipun hitungan Masehinya Seninnya nanti jam 12.00 ketika
ketika berpindah detiknya lalu kemudian berubah menjadi hari Senin. Maka dengan perputaran malam menjadi siang sehingga akan menjadi satu pekan. Kalau sudah satu pekan lalu kemudian bergantinya pekan menjadi satu bulan, dari satu bulan pergantian bulan terus menerus, maka kemudian menjadi tahun. Jadi kita tahu tahun itu karena berawal Allah putarkan malam dan siang silih berganti. Kalau hari, kita akan tetap berjumpa dengan hari yang sama. Hari yang kita jumpai di tahun 2024 itu hari yang kita jumpa kemarin di tahun 2023. Bulan yang kita jumpa di tahun 2024 juga akan sama dengan bulan-bulan yang kita jumpa di tahun 2023. Cuma angkanya dari 3 menjadi 4 itu saja yang berbeda. Dan angka 4 kita sudah melihat seluruh cuma tambahannya berbeda. Lalu dengan pergantian tahun itu maknanya supaya kita tahu usia kita. Kadang orang ini lupa usia ya Bu. Bu, kalau usia itu seandainya boleh dibagi, ya paling tidak usia itu dibagi menjadi 3 bagian. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Itu usia. Ibu-ibu berada di yang pertama. Atau yang yang ketiga. Kenapa dibagi itu? Karena Rasulullah akan berusia itu beliau sampaikan. Amal umat lima bayar sitin wasotin, mayoritas umur umatku 60 sampai 70. Jadi 60 sampai 70 itu yang paling mayoritas itu. Kalau ada yang 80 satu-satu. Ini mohon maaf, yang 80 boleh tunjuk tangan. Ada? Tidak ada. Kalau ada di komplek kita itu hitungannya tak banyak, mudah dihitung aja. Ya rata-rata itu ya segitu. Kalau kita sudah melewati 20 tahun pertama, berarti kemungkinan besar kita di 20 tahun kedua. 20 tahun kedua sudah lewat. Ada? Oh, ada penghujung di rupanya. Nah, kalau pertengahan sudah lewat kan yang ujung nih kan. 20 tahun ketiga ini ujung, termasuk saya ini sudah 20 tahun terakhir, sudah tinggal terakhir. Kalau sudah terakhir kan berarti tak lama lagi kan? Kalau 40 ya hitung-hitung tinggal 23 tahun. Kata orang Melayu pejam buka setahun lah gitu kan. Nah, itu kan sebentar ternyata perputaran waktu. Kalau sudah di bagian terakhir dari 3 bagian ini berarti ya tinggal nunggu saja. Sebetulnya ada kita dengan malaikat. Kata Allah atubul lah. Jadi kalau Allah masih menunggu memberikan kita kesempatan masih berjumpa dengan tahun 2024, Rasul menyebutkan bahwa inna minas sa'adah, satu di antara kebahagiaan paripurna ayatullahu umurul abdi, Allah panjangkan usia seorang hamba hatta yarzuqahu inabah, Allah rezekikan kepadanya inabah. Inabah itu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjang usia tak semakin dekat dengan Allah, apa maknanya panjang? Maka panjang yang terbaik itu ketika Allah rezekikan kita inabah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali. Kenapa disebut kembali? Karena dalam perjalanan hidup kanan kiri ini banyak godaan. Meskipun kita sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kira-kira kanan kiri ada godaan? Yuk. Kalau ada godaan, kira-kira semakin mempercepat kita sampai atau semakin memperlambat kita sampai? Memperlambat. Ibu-ibu mau mudik ke Sumbar, singgah dulu ke Kilo 9, lalu kemudian singgah lagi nanti di mana itu terang bulan, singgah lagi, maka pasti durasinya akan bertambah. Begitu juga dalam hidup, untuk selalu berada di jalan yang lurus itu luar biasa pengorbanannya, karena selalu ada yang menggoda kiri dan kanan. Maka yang kita minta itu jalan yang lurus. Maka kalau kemudian Allah berikan kebahagiaan saat Allah kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kadang kita keluar dari jalan itu lalu kemudian kembali, itu kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang lain itu pasti akan tergeser oleh kebahagiaan yang lain punya. Contoh, kalau orang belum nikah, kira-kira yang paling bahagia kapan? Ini mohon maaf. Ibu-ibu waktu nikah dulu bahagia tidak? Wow, ini nampaknya tak iya. Waktu jadi raja 1 hari, ratu 1 hari bahagia tak? Sehingga kalimatnya apa? Dunia, ini kita berdua, selainnya tamu numpang sekejap itu kan. Saking bahagianya. Mohon maaf, kalau seiring dengan berjalannya waktu jumpa orang setelah nikah, kira-kira pertanyaan orang apa? Waktu pesta atau mana? Dan punya anak, nah itu masih bahagia kira-kira. Kalau
seandainya belum Allah titipkan. Seakan-akan tergeser. Maka ketika lahirnya anak, maka disebut dengan buah hati. Sehingga yang dahulu nikah itu ternyata tergeser dengan hadirnya anak. Tergeser dengan hadirnya anak. Tapi anak ini menyenangkan kita tengokkan waktu kecil-kecil. Tapi kalau sudah mau naik tensi kan Bu? Naik tensi kan? Akhirnya ternyata anak membahagiakan itu berbatas waktu. Apalagi saat sudah dilamar orang tahu, ya kan? Yang kita sayang, yang kita besarkan, ternyata kita lepas juga dengan yang menginginkannya. Ya itu memang seperti itu. Dahulu kita itu sendiri berdua, Allah titipkan keturunan, lalu kemudian balik lagi berdua, balik lagi sendiri. Tinggal suami dulu yang sendiri atau kita dulu yang sendiri. Itu dia. Maka pasti akan tergeser dengan kebahagiaan yang lain. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perputaran waktu supaya kita tahu bilangan tahun, setelah tahu bilangan tahun, tahu kita tuh usianya berapa. Ini usia berapa? Kalau kita sudah di usia bagian ketiga, ini kan berarti sekejap lagi. Kalau sekejap lagi Rasulullah menyebutkan khairun nas, orang yang paling baik, man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amalu, amalnya baik. Berarti kalau kita sudah di bagian yang terakhir, kan untuk menjadi yang terbaik tinggal satu lagi. Secara umur sudah, tapi tinggal perbuatan. Kalau perbuatannya baik, kita akan menjadi orang yang terbaik. Jadi kalau yang terbaik itu ya panjang umurnya, lalu kemudian amal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amal baik ketika kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak menciptakan kita lahir dari rahim yang sama. Allah tidak menciptakan kita yang semuanya berasal dari kampung yang sama. Maka semua kita ini berbeda-beda. Meskipun kalau saya ditanya oleh orang, tinggal di mana Pak Ustaz? Tinggal di Gang Paris, Pariaman City kata saya. Kalau Bapak mau mencari salah laut, pergilah ke komplek kami. Kita ini kan dari tempat yang berbeda. Tapi kemudian kenapa kita disebut oleh Allah bersaudara? Karena kita memberikan ucapan yang membuat kita itu bersaudara. Maka apa ucapan? Ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddid iman Rasul? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Lalu kata Rasulullah, dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada satu ulama besar namanya Abu Rafi. Abu Rafi ini kalau mau makan, ibu-ibu, kalau mau minum, dia tidak akan makan, dia tidak akan minum sebelum dia baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kira-kira satu kita, ibu-ibu, aku lapar kita kalau 70 kali, 70.000 kali baru kemudian dia makan. Tapi kalau dia baca 70.000 kali itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan hijab sehingga dia tahu yang akan dia makan itu adalah atau tidak. Makanya dia baca sampai 70.000 kali. Dan begitu juga ucapan itulah yang membuat kita bersaudara. Maka kita itu dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita punya dua, Allah bersaudarakan kita karena bertetangga. Yang kedua, Allah bersaudarakan kita karena sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita ini tetangga, ibu-ibu. Tetangga tidak kita? Ya tetangga. Tetangga itu yang mana? Arba'una yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan. Tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Komplek kita ini berapa orang? Ada 150. Berarti semuanya tetangga gitu. Karena kanan kiri depan belakang. Lalu dari yang tetangga yang banyak itu ayyuhuma. Kalau bahasa ketika ada orang bertanya kepada Rasul, dia punya dua tetangga, siapa yang lebih berhak kepadaku dari dua ya Rasul? Kata Rasulullah, aqrabuhuma baban. Yang paling lebih berhak kepada kita, yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Maka ibu-ibu nanti balik beli meteran, kira-kira pintu siapa yang paling dekat dengan pintu rumah kita? Yang paling dekat dengan pintu rumah kita, itulah yang kemudian paling berhak dengan kita. Kalau berhak, makanya kalau kita masak, yang paling berhak kita antarkan makanannya mana? Yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Jadi jangan aromanya saja sampai, rasanya tak nyampe. Jadi makanya itu yang paling dekat.
Ini tak mungkin kemudian akan tambah baik kalau kita tidak memupuknya. Maka kata Imam Farmawi di dalam bukunya Tafsir Maudhu'i, untuk memupuk rasa persaudaraan itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Satu di antaranya apa Bapak Ibu? Oh, Bapak, Ibu-ibu. Ini kalau biasa ngaji ada bapaknya tak ada. Nah, ini ada ibunya saja bapaknya tak ada. Maka ibu-ibu, yang pertama memupuk rasa persaudaraan itu adalah al-mubadaratu ilal musafahati 'indal liqa'. Kalau berjumpa biasakan berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu ternyata memupuk rasa persaudaraan. Berjabat tangan. Jadi membiasakan berjabat tangan itu mempererat persaudaraan. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bukan hanya sekedar tetangga, bukan hanya sekedar Allah persaudarakan karena ucapan kita selama la ilaha illallah, tapi ada cara memupuknya. Satu di antara cara memupuknya adalah kalau berjumpa biasakan berjabat tangan. Maksud saya berjabat tangan ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan pula dengan suami kawan rajin dia berjabat tangan, dengan suami sendiri kadang-kadang artinya yang sesuai berjabat tangan. Itu di antara cara memupuknya. Maka jauh-jauh Rasulullah menyebutkan kalau berjabat tangan tadi nih Bu. Nah kalau belum coba maka ma'al muslimaini yatabiyani fayatasafahani illa ghufirallahu ma qabla an yatafarraqa. Kalau ada dua orang berjumpa lalu kemudian dia berjabat tangan, sebelum dia lepaskan tangannya, sebelum dia berpisah dari mereka berjumpa, Allah sudah ampuni dosa-dosa mereka. Nah coba cuma dengan bersalaman Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa. Nah itu di antara hal yang akan memupuk rasa persaudaraan. Jadi berjabat tangan itu bagus. Jadi berjabat tangan itu biasa. Tapi tangan saya ini banyak sekali kapalnya bos. Ini biasanya apa ibu yang agak tebal-tebal di sini? Kalau kami menyebutnya kapal, meskipun dia tak bisa berlayar. Nah, itu tidak ada masalah. Karena berjabat tangan itu justru ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lebih baik tangan kotor, tapi untuk menghasilkan hasil yang bersih dibanding tangan bersih menghasilkan hal yang kotor. Nah itu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama berjabat tangan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memupuk rasa persaudaraan? Al-liqa'u biwajhin thariq. Kalau berjumpa, ekspresi wajah itu jangan buat orang lain melintas. Waktu jumpa nih, ibu kan senyum biasa. Ini memupuk rasa persaudaraan ini sederhana. Tapi jauh sebelumnya Rasulullah sudah berikan rambu-rambu persaudaraan ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, la yahilu lil muslimin la taqiranna minal ma'rufi syai'an walau an taltaqiya akhaka biwajhin thariq. Jangan sampai engkau menganggap sesuatu itu kecil dan tak bermakna meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu, berjumpa dengan tetanggamu dengan wajah yang menyenangkan. Kalau wajah menyenangkan itu kira-kira gimana? Ya ekspresi wajahnya. Nanti latihan wajah menyenangkan dengan kaca di rumahnya. Oh ini belum nih. Kalau pas menyenangkan foto. Wajahnya. Kalau tak foto, nanti kemudian cetak foto itu tempelkan waktu mau keluar rumah. Oh ini wajah saya menyenangkan. Jangan waktu sakit gigi foto. Ini. Jadi wajah menyenangkan. Jadi ketika berjumpa orang sakit, cepat sembuh orang itu. Karena berjumpa dengan kita. Jangan buat jumpa kita orang tensinya normal, jumpa kita jadi naik tensinya. Itu tanda tak menyenangkan kita. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ekspresi wajah itu menyenangkan. Saya punya banyak kawan di perbankan ibu-ibu. Perbankan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ekspresi wajah itu menyenangkan. Saya punya banyak kawan di perbankan ibu-ibu. Perbankan yang biasa kalau ibu storman, lalu ibu senyum itu pakai perhatian ibu-ibu. Itu pakai perhatian tuh. Dari struktur. Kalau orangnya tidak dikirim ke Jakarta, bagaimana jalan, bagaimana senyum lebar mulut itu berarti. Makanya jangan senyum ketika hanya tuntutan pekerjaan. Kita ini ibu-ibu meskipun berhutang kalau ke bank senang aja. Kan silakan ibu, ada yang bisa dibantu. Ya kan? Ya kan? Senang. Kenapa? Karena ekspresi memberikan pelayanan itu tenang. Selain ke bank, biasanya kemana lagi orang senyumnya begitu? Ada dokter yang melakukan senyum
ibu-ibu. Ampun, salah saya tak mau senyum dia dengan saya dulu senyum. Jadi senyum ini luar biasa. Maka senyum itu yang menyapa, senyum itu kan diantara ya hal-hal. Makanya mohon maaf, saya ini termasuk orang yang berdosa. Kenapa berdosa? Karena tak semua 40 ke kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 ke belakang semuanya kena. Wajahnya insya Allah paham, tapi kalau disebut nama minta maaf ya. Jadi tak hafal satu persatu. Tapi saya tidak tahu. Oh ini ibu Gabina Lindo, ibu dia ini tahu. Tapi kemudian kalau kenal satu persatu, nah itulah yang tandanya saya sudah berada di 20 tahun terakhir. Nah, ini lupa dengan namanya, cepat lupa. Coba. Maka itu yang kedua, cara memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, ibu-ibu memaknai tahun 2024 memupuk rasa persaudaraan, memupuk rasa bertetangga. Yang ketiga itu orang dudukan filzo, saling minta untuk mendoa. Kalau kita doa sendiri, itu yakin Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan semuanya. Bagi orang yang berdoa mesti yakin, tapi belum tentu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Ada satu doa yang kita tidak perlu meminta untuk kita mintakan untuk orang lain, tapi Allah juga akan berikan kepada kita. Makanya ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu izin kepada Rasulullah mau melaksanakan umroh, coba bayangkan tinggalnya di Makkah, mau melaksanakan umroh saja, Sayyidina Umar izin kepada Rasulullah. Ketika izin kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Lantan sani fi du'aika, Umar, jangan lupakan aku di dalam doa. Rasul yang antara dia dengan Allah biduni hijab tanpa ada penghalang kalau meminta, tapi Rasulullah masih minta titip doa dengan siapa? Dengan Sayyidina Umar. Maknanya itulah letaknya kita minta didoakan, dan ketika ingin memupuk rasa persaudaraan kita saling mendoakan. Kita akan saling mendoakan dulu. Sudah Pak Ustaz, minal muslimin wal muslimat, itu terlalu umum. Kira-kira kita kalau mau didoakan pengen spesial atau pengen umum? Ya pengen spesial. Nah, itu makanya saling mendoakan itu ternyata memupuk rasa persaudaraan. Saya untuk saya aja belum selesai Pak Ustaz, masa saya harus mendoakan orang lain? Kalau kita sudah mendoakan orang, maka kemudian qala malaku wa laka mislu dzalik, kata malaikat mengaminkan, semoga seperti itu juga untuk ya Allah sehatkan dia. Apa kata malaikat? Semoga juga engkau sehat. Ya Allah sukseskan dia. Kata malaikat, semoga juga engkau sukses. Nah, coba ya, itu kan luar biasanya. Tapi mohon maaf, kalau kita mendoakan jelek kepada orang, kira-kira malaikat mengaminkan tidak? Tidak. Maka diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mendoakan sama kepada kita saat kita mendoakan baik untuk nengok tetangga beli mobil baru, ya Allah semoga mobilnya keserempet ya Allah. Kita elok doanya, maka doakan. Dan artinya intinya kita berdoa baik, karena doa baik itu akan kembali kepada kita. Doa baik itu akan kembali kita. Tak ada orang yang rugi mendoakan tetangganya, tak ada orang yang rugi mendoakan saudaranya, karena doa baik itu pasti akan kembali kepada yang berdoa. Itu akan kembali. Maka biasakan saja mendoakan baik. Kalau ada pengumuman insyaallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kira-kira apa doa kita? Karena memang kalau ada orang meninggal, sunnahnya itu memang diumumkan, baik diumumkan di grup WhatsApp atau kemudian diumumkan di tempat-tempat ramai, termasuk musola. Apa tujuannya diumumkan? Supaya banyak orang mendoakan. Yang kedua, supaya banyak juga orang mensolatkan. Makanya ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah ini langsung datang kepada Rasul, lalu kemudian mengabarkan, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad tuwfiya, Rasul Abu Salamah meninggal. Lalu kemudian Rasulullah doakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatah, ya Allah ampunilah dosa Abu Salamah, tinggikanlah derajat. Rasul langsung kemudian mendoakan. Maka biasanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dengan pergantian tahun hadir kita di dunia itu semakin
semakin bermakna ketika kita bermanfaat paling tidak hadir kita itu bumi Nabi. Kepergian kita untuk selama-lamanya orang akan menangisi, orang akan mendapatkan inspirasi. Nah, itu berarti tandanya hadir kita itu bermanfaat. Jangan dulu waktu diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kata yang dengar alhamdulillah dia mati bang sekarang berarti menunjukkan bahwa kehadiran kita itu belum maka ya supaya itu yang mempunyai kemudian yang terakhir untuk mengumpul rasa persaudaraan ibu-ibu ini berarti yang terakhir itu kata jauh bainakum saling mengunjungi. Ini yang paling berarti ibu-ibu saling mengunjungi berarti luar biasa. Saya mohon maaf ibu-ibu, lebaran tak pernah berkunjung ke rumah ibu-ibu. Yang saya kunjungi cuma yang hitungan paling dekat dengan rumah saya, cuma letter L saja. Mulai Pak Ferry sampai kemudian Pak di ujung itu, jadi belum bisa semua. Karena saya biasanya ke sini itu sudah ini ibu-ibu sudah aktif kerja lagi gitu. Jadi memang belum bisa. Kata saudara saling mengunjungi itu kita ini mohon maaf, kira-kira menjejakkan kaki ke rumah tetangga kapan Bu? Selain arisan? Kalau ada perlu. Lebaran betul kita mengunjungi atau balik kampung ya? Kalau ada perlu. Di antara mengumpul rasa persaudaraan saling mengunjungi. Saling mengunjungi itu mengumpul rasa persaudaraan. Saling mengunjungi. Ada seseorang Zara dia berkunjung ke tempat saudaranya untuk menguji iman orang ini tadi. Fa'arsadallahu lahu malakan, Allah kirim malaikat. Lalu Allah tanya, ila aina turid, kau mana kau pergi? Kata laki-laki tadi, uridu an azura akhli fulan, aku mau berkunjung ke tempat saudaraku yang bernama Sina. Kata malaikat, ali qarabatin bainaka wa bainah, apakah kau berkunjung ini ada hubungan famili? Kata laki-laki tadi, tidak. Kalau orang berkunjung ada hubungan famili, itu satu keniscayaan yang harus dia lakukan. Kenapa kalau ada hubungan famili ini belum berkunjung? Ibu-ibu, ada seseorang yang ngadu kepada Rasulullah, ini adzabtu dzamban kabira, Rasul aku melakukan dosa besar. Fahal min taubat, apakah pintu taubat masih terbuka untukmu? Pertanyaan Rasulullah pertama, hal kami mungkin kau masih punya mak? Kata laki-laki tadi, kau tufiat mak sudah tiga. Kata Rasulullah, hal kami mungkin kau masih punya bibi. Bibi itu siapa kalau bahasa Minang? Masih punya. Lalu kemudian kata laki-laki tadi masih. Kata Rasulullah, indra fabirroha, kalau Allah ingin mengampuni dosa maka berbaktilah kepada bibi. Liburan kemarin anak kita dibawa kemana Bu? Lagi di tempat rekreasi. Pernah kita bawa dia ke rumah pamannya, ke rumah bapaknya, adik kita, abang kita, kakak kita. Loh, itu penting. Justru ketika kita tidak ada, nilai yang akan mengalir terus kepada kita ketika hubungan famili terjaga karena saling mengunjungi. Tapi laki-laki tadi ditanya, tidak ada hubungan famili, saya mau mengunjungi. Alih aja, apakah kau berkunjung ada hajat? Karena orang berkunjungnya ada hajat di ibu. Dia datang. Biasanya kalau orang datang apa biasanya kalau kita ibu? Satu, mengatakan undangan. Selain itu apa biasanya orang datang? Pinjam duit 100.000, itu kan pinjam duit. Kalau tak pinjam duit, antarkan undangan datang dia. Maka ditanya ada hajat? Tak ada hajat. Jadi berkunjung tak ada hajat, berkunjung tak ada hubungan famili. Lalu kan malaikat penasaran, kenapa kau masih berkunjung? Kata laki-laki tadi, zuruhu batin, aku mengunjunginya semata-mata aku mencintainya karena Lalu kemudian Allah malaikat tadi mengatakan, aku malaikat yang Allah utus, yukhbiruka biman Allah yuhibbuka lihubbika iya, Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu, bahwa jabat dan wajib bagi musuh. Jadi kalau kita mengunjungi bukan karena A, bukan karena B, bukan karena tak enak, tapi semata-mata karena kita mencintai, karena sama-sama ada hak di dalam tetangga, karena sama-sama ada hak di dalam persaudaraan, maka kemudian kita mengunjungi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada malaikatnya untuk mengabarkan surga di antara tempat. Itu beberapa hal yang memupuk rasa persaudaraan. Ibu-ibu, ridho naswaya itu. Kalau kita ingin mencari semua orang senang dengan kita, sampai mati pun tak akan ketemu. Tidak akan ketemu kalau mau mencari semua orang senang dengan kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja, sebaik-baik orang yang Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim,
itu masih banyak orang yang tak senang dengan dia, bahkan yang tak senang pamannya. Ibu kenal paman Nabi Muhammad yang tak senang dengan Nabi Muhammad? Siapa namanya? Abu Lahab, yang Allah bagikan dalam Al-Quran Al-Lahab. Abu Lahab itu maknanya Abu ayah, Lahab itu berseri-seri. Jadi Abu Lahab itu bukan tidak baik secara makna, baik. Abu Lahab itu kenapa dipanggil berseri-seri? Karena Abu Lahab itu ganteng. Bahasa orang sekarang glowing, meskipun waktu itu belum ada skincare. Nah itu Abu Lahab. Maka kalau nampak suami ibu ganteng, panggil saja Abu Lahab. Abu Lahab. Kalau marah saya tunjuk. Kalau tak percaya, bukan tafsir bukan. Isra itu memang kan. Maka Abu Lahab itu namanya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu hamba berhala Musa. Itu Abu Lahab. Itu ada panggilan Abu Lahab. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian kita termasuk orang-orang yang menjaga persaudaraan, menjaga hubungan kita. Kemudian yang terakhir dari ayat tadi buat bisa. Kenapa Allah ganti siang dengan malam, jadi pekan, jadi bulan, jadi tahun? Yang terakhir supaya kita bisa melakukan perhitungan. Kalau dia nelayan, tahu dia kapan harus melaut. Kalau dia petani, dia tahu kapan mulai menanam, supaya perputaran waktunya itu sesuai. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan siap. Kalau terang bulan pergi nelayan, payah dapat ikan. Nah, kenapa Allah jadikan itu? Supaya orang tahu. Dan yang paling penting, supaya kita tahu diri. Dan tahu diri itu yang disebut dengan introspeksi diri. Maka Sayyidina Umar mengatakan asibuan satu pola itu hitung-hitunglah apa yang ada pada diri kalian sebelum nanti kita dihitung Allah. Kalau kita sudah hitung diri kita, tahu kurangnya, ada kesempatan menutupi. Tapi kalau Allah yang sudah menghitungnya, bagaimana kemudian kita akan menutupi? Maka kita tak bisa menutupi lagi. Jadi sebelum kita dihitung oleh Allah, kita berlatih menghitung diri supaya kemudian nanti kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hisab dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Itu ibu-ibu, karena jam sudah menunjukkan pukul 10 kurang 20. Nah, sebentar lagi tidur sama jam yang di sana. Jam yang belakang. Baik ibu-ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, silakan. Sementara selama ini masyarakat berkembang terdapat bahwa jangan doakan yang buruk, jadi doa itu akan kembali bersama. Jadi penjelasannya agar baik itu kembali kepada kita, iya baik saja. Orang yang mendoakan buruk, sejatinya yang buruk yang mendoakan atau yang didoakan? Ini mohon maaf, orang yang mendoakan buruk sejatinya, kalau orang itu tak berhak didoakan. Kalau kemudian seperti orang-orang Zionis yang membantai saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina, ya itu jangan didoakan baik, itu perlu didoakan buruk. Karena kaitannya, maksudnya orangnya sudah baik, cuma karena ada satu dan lain hal yang tak sepaham dengan kita, lalu kemudian kita doakan buruk. Nah itu maksudnya. Maka yang dimaksud keburukan kembali kepada kita, karena kita mendoakan buruk itu kan berarti kita sedang melakukan keburukan. Nah, itu yang disebut dengan keburukan yang kembali kepada kita. Itu Allah. Nah itu artinya buruk itulah catatan kita karena kita mendoakan buruk. Jadi salah satu kita itu yang tak bisa mengerem ibu-ibu, mulut tak bisa direm. Makanya kalimatnya istilahnya lidah tak tertular. Ini payah mulut, memang payah. Maka Rasulullah ketika ditanya Syekh An-Aksari Maidul Nasana, Rasul nanti yang banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka itu apa? Kata Rasulullah ada dua lubang. Satu di antara dua lubang Rasulullah menyebutnya al-faqr, mulut. Kenapa? Karena mulut ini payah ditahan. Padahal Allah sudah berikan dua telinga supaya lebih banyak mendengar sebelum berbicara. Padahal Allah sudah berikan dua mata supaya banyak melihat terlebih dahulu sebelum kemudian berbicara. Setelah banyak mendengar, setelah banyak melihat,
baru kemudian berbicara. Karena mata ini kadang sering salah memandang. Ibu-ibu menengok uang 2.000 seperti uang berapa, Bu? Tengok 2.000 seperti berapa juga. Nah, kadang itulah tanda mata itu salah memandang. Nah, telinga ini, mohon maaf, kadang-kadang sering salah mendengar. Apalagi bulan Ramadan, belum azan, kayaknya sudah azan. Nah, makanya banyak mendengar, banyak melihat sebelum belajar. Aku mohon, mungkin itu ibu sedikit dan susah. Mungkin ada pertanyaan lain ibu. Baik, silakan. Kalau kita tadi telah menjabarkan mengenai bertetangga, dan saya tanyakan gimana caranya menanggapi tetangga yang SMS sekarang Ustaz. Susah bilang di sana kayak gitu ya, baik-baik dua sana kita. Nah, berarti kalau kita ada tetangga yang mungkin satu dan lain hal, dia tidak mengetahui tentang hak sesama tetangga, berarti tetangganya itu imannya tinggi. Karena imannya tinggi, maka Allah uji dengan tangga tersebut itu. Itu satu. Kemudian sebentar ibu saya lanjutkan. Yang kedua, kalau ingin semua tetangga baik, itu adanya di surga. Ibunya tidak akan pernah ketemu. Kita ada komplek lain, sama. Kalau ingin semua tetangga elok di dunia ini dari ujung ke ujung, tak akan kita ketemu. Tak akan ketemu. Karena ada yang kurang sehingga menjadi bahan introspeksi kita. Alhamdulillah saya tidak kurang. Alhamdulillah Allah menguji kita supaya tampak sabar kita. Kalau tak diuji dengan tetangga yang seperti itu, kira-kira tampak tak sabar kita? Tidak, tampak biasa-biasa saja. Berarti Allah uji itu karena Allah tahu ibu mampu, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara. Kedua, itu tadi. Kalau mau mencari tetangga semuanya baik, di dunia kita akan pernah jumpa. Makanya nikmat besar di dunia ini diantaranya ya nikmat besar itu yang bahagia buat orang bahagia. Satu diantaranya al-jalus solih, saat punya tetangga yang baik. Nah itu senangnya luar biasa. Belum senyum lagi kan senyum dia. Baru kita ngobrol dengan suami, antara apa kita ke rumah tetangga? Dia sudah ketuk pintu, assalamualaikum. Dia lantarkan dulu. Cari yang kayak gitu. Itu baik. Itu malah masak. Tunggu tetangga ketuk pintu. Nah, itu di antara. Ya, makanya di dunia ini kita kalau ingin mencari semua orang senang dengan kita, sampai mati pun akan ada. Intinya ujian bagi kita ketika kita baik teruskan dalam kebaikan itu, meskipun ada yang tidak senang. Kalau mau mencari semuanya senang, ya sampai mati pun kita tak akan ketemu orang yang senang kan? Kalau pura-pura senang mungkin ada, tapi kalau kita sedikit, mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa liwalidayna wa rahmatan wa barakatuh sirra Allahumma rabbana la tad'ana thamma wa rabbana la ilaha illa anta Allahumma la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka untuk taat kepada-Mu ya Allah, yang sudah wafat, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, curahkan rahmat kepada mereka, jadikan tubuh mereka tamat dari zaman surga ya Allah. Untuk air dan kekurangan kami ya Allah, jika Engkau perlihatkan tak sanggup kami mengukurnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, keluarga kami sembuhkan kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, jika antara kami yang punya hajat, kabulkan hajat kami, yang memberikan kebaikan di dunia dan akhirat kami. Allahumma hasil akibatana fil umuri kulliha wa qina adzaban dunya wa adzabil akhirah. Jadikan segala urusan kami berakhir dengan kebaikan ya Allah. Jauhkan kami dari hina di dunia dan azab di akhirat. Allahumma ja'alna hadza jama'atan wa taqabbal min ba'dika tawfiqan maksuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau curahkan rahmat. Jadikan perpisahan kami setelah ini ya Allah, perpisahan yang selalu Kau jaga kedekatan hati kami ya Allah. Perpisahan
ihsan yang selalu kau jaga kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.